Hai semuanya. Selamat datang kembali di Tata Kata. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu 7 tipe teman yang sebaiknya dijauhi. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Seberapapun mandirinya seseorang, ia tetap membutuhkan teman dalam hidupnya. Teman adalah tempat berbagi kebahagiaan, mencurahkan perasaan, hingga saling memberi dukungan di saat yang sulit. Namun, tidak semua teman membawa pengaruh positif, ada pula yang sebaiknya dijauhi. Beberapa justru menjadi beban emosional yang menghambat kebahagiaan dan perkembangan diri. Ketika kamu merasa sering kelelahan secara mental setelah berinteraksi dengan seseorang, itu adalah pertanda bagimu untuk mengevaluasi hubungan tersebut. Tanpa disadari, ada tipe teman yang justru menguras kebahagiaanmu. Mereka bisa membuat kamu merasa rendah diri, tidak dihargai, atau bahkan terus-menerus terjebak dalam siklus negatif. Oleh karena itu, demi kebahagiaan dan kesejahteraan emosionalmu, sebaiknya jauhi 7 tipe teman seperti berikut ini. Pertama, teman yang selalu menganggapmu sebagai saingan. Persaingan yang sehat dalam pertemanan bisa menjadi motivasi untuk berkembang. Namun, ada tipe teman yang selalu melihat Anda sebagai lawan, bukan sebagai sahabat. Mereka selalu ingin lebih unggul dalam segala hal, seperti karir, hubungan, bahkan dalam hal-hal kecil seperti gaya berpakaian atau liburan. Alih-alih mendukung satu sama lain, pertemanan ini lebih sering terasa seperti ajang kompetisi yang melelahkan. Teman seperti ini terkadang menunjukkan persaingan bukan hanya secara diam-diam, tetapi juga secara langsung. Contohnya, ketika kamu mendapatkan prestasi di bidang yang kamu geluti, alih-alih ikut bahagia bersamamu, mereka justru berusaha membuktikan bahwa merekalah yang lebih sukses, atau mencoba merendahkan pencapaianmu. Atau ketika kamu membeli sepatu baru, mereka akan segera mencari cara untuk mendapatkan sepatu yang lebih mahal atau lebih mewah dari sepatumu. Jika pertemanan terasa seperti perlombaan yang tak ada habisnya, mungkin ini bukan hubungan yang sehat untuk Anda. Persahabatan sejati harusnya saling mendukung, bukan saling menjatuhkan dalam diam. Kedua, teman yang hanya ada di saat kamu bahagia. Siapapun bisa hadir saat Anda bahagia, tetapi belum tentu akan ada saat Anda dalam kesusahan. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap berada di sisi Anda, baik di saat senang maupun susah. Namun, ada tipe teman yang hanya datang saat segalanya berjalan baik, tetapi menghilang saat Anda membutuhkan dukungan. Mereka hanya ikut bersenang-senang dengan Anda, tetapi saat Anda sedang dalam masalah, mereka tiba-tiba sulit dihubungi. Ketika Anda butuh tempat curhat atau dukungan, mereka seolah-olah menghilang tanpa jejak. Mereka hanya hadir saat keadaan menyenangkan, tetapi tidak pernah siap untuk berbagi beban emosional Anda. Jika seseorang hanya hadir ketika keadaan baik, dan menghilang saat Anda benar-benar butuh dukungan, mungkin ia bukan teman sejati yang layak dipertahankan. Teman yang baik adalah mereka yang tetap ada, bukan hanya saat segalanya berjalan lancar. Ketiga, teman yang menyedot energimu. Pernahkah kamu merasa kelelahan setiap kali berbicara dengan seorang teman? Teman penguras energi, biasanya mereka selalu datang membawa drama, keluhan, dan masalah tanpa henti. Bukannya berbagi cerita secara sehat, mereka terus-menerus menumpahkan beban emosional kepada Anda tanpa berusaha mencari solusi sendiri. Teman seperti ini seringkali tidak sadar bahwa mereka menyedot energi orang di sekitarnya. Mereka bisa mengeluh tentang pekerjaannya, keluarganya, atau hubungan pribadinya, tetapi jarang menerima saran atau melakukan sesuatu untuk memperbaiki situasi. Lama-kelamaan, kamu merasa seperti sedang menjadi tempat sampah emosional, bukan sahabat. Jika kamu merasa setiap interaksi dengan mereka menguras tenaga tanpa ada timbal balik yang seimbang, mungkin sudah saatnya untuk menetapkan batasan. Kamu bisa mulai dengan mengurangi intensitas komunikasi, atau belajar mengatakan tidak,
ketika kamu tidak siap untuk mendengarkan keluhan tanpa akhir dari mereka. Keempat, teman yang mempunyai hobi bergosip. Semua orang tentunya pernah bergosip atau membahas tentang orang lain dalam percakapan mereka. Gosip memang sering menjadi bumbu dalam percakapan, tetapi jika seseorang terlalu sering membicarakan keburukan orang lain saat bersamamu, maka kamu perlu waspada. Ada kemungkinan ia juga bergosip tentangmu ketika bersama orang lain. Teman yang hobi bergosip biasanya tidak dapat dipercaya, dan memiliki kecenderungan untuk menyebarkan cerita yang belum tentu benar. Mereka bisa saja terlihat akrab dengan kamu, tetapi begitu kamu tidak ada, mereka membicarakanmu kepada orang lain. Jika kamu sering merasa tidak nyaman dengan percakapan yang isinya hanya gosip tidak penting yang sering mereka bahas, mungkin sudah saatnya untuk menjaga jarak. Bergaul dengan mereka hanya akan membawa lebih banyak energi negatif dalam hidupmu dan membuat kamu tertular hobi gosip mereka. Kelima, teman yang selalu memberikan kritik yang menjatuhkan. Dalam hidup ini, kita tidak dapat menghindari kritikan, entah itu kritik yang membangun maupun yang menjatuhkan. Dalam pertemanan, teman yang baik adalah mereka yang memberi kritik membangun demi kebaikanmu. Namun, ada tipe teman yang hanya fokus pada kritik negatif, tanpa memberikan solusi atau dukungan. Mereka selalu menyoroti kekuranganmu, dan membuat kamu merasa tidak cukup baik. Misalnya, jika kamu bercerita tentang rencana barumu, untuk memangkas anggaran pengeluaran bulananmu, mereka akan langsung mencari celah untuk mengatakan bahwa itu adalah ide buruk, tanpa memberikan saran yang lebih baik. Alih-alih memberikan masukan yang bermanfaat, mereka hanya membuat kamu merasa kurang percaya diri. Jika seseorang dalam hidupmu lebih sering menjatuhkan daripada membangun, mungkin saatnya untuk menjauh. Kritik yang tidak membangun hanya akan menghambat rasa percaya diri dan perkembangan dirimu. Keenam, teman yang selalu bergantung padamu. Dalam pertemanan yang sehat, ada keseimbangan antara memberi dan menerima. Namun, ada tipe teman yang hanya ingin menerima, tanpa pernah berusaha memberi. Mereka mengandalkan kamu untuk mendukung mereka secara emosional, sosial, atau bahkan finansial. Sebaliknya, ketika kamu dalam kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mereka sulit ditemukan. Kamu selalu menjadi pihak yang mengorbankan waktu, tenaga, atau uang, sementara mereka tidak pernah berusaha melakukan hal yang sama untukmu. Hubungan seperti ini tidak akan pernah membuat kamu bahagia, karena hanya menguntungkan satu pihak. Jika kamu merasa selalu menjadi orang yang berusaha lebih keras dalam pertemanan ini, mungkin sudah saatnya mengucapkan selamat tinggal. Ketujuh, teman yang tidak tahu menghormati batasan. Pertemanan yang baik seharusnya saling menghargai dan menghormati. Sahabat sejati adalah mereka yang tahu dan menghormati batasan satu sama lain. Namun, ada juga tipe teman yang tidak tahu menghormati batasanmu. Mereka sering mengabaikan, meremehkan, atau mempermalukanmu di depan orang lain. Mereka seperti seringkali menjadikan kekurangan dan kelemahanmu sebagai candaan. Hubungan pertemanan seperti ini justru membuatmu semakin minder dan tidak percaya diri. Sehingga jauh lebih baik jika kamu memutuskan pertemanan dengan orang-orang seperti ini. Semua orang tentunya membutuhkan teman, namun, penting bagi kita untuk memfilter mana teman yang berdampak baik dan mana yang berdampak buruk bagi hidup kita. Lebih baik memiliki satu teman saja, tetapi saling memberikan dampak yang positif, daripada 1000 teman toksik yang hanya menjebakmu dalam lingkaran negatif. Memilih teman itu, ibarat ketika kamu haus, ketika tidak ada air, bukan berarti kamu harus minum racun yang tersedia. Gimana pendapat kalian? Apakah kalian mempunyai teman seperti salah satu dari tipe tersebut? Share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin butuh insight ini. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih sudah menonton.